Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melaksanakan praktikum tentang pemasangan IUD. Berikut langkah-langkah untuk pemasangan IUD. Alat yang kita butuhkan untuk melakukan pemasangan IUD ada handscoon 2 pasang, kemudian ada spekulum 2 buah gitu, ada tampon tang, kemudian ada tenakulum 1 gigi, ada sonde uterus dan ada gunting, ada cairan disinfeksi yaitu betadine, ada kasa dan ada IUD. Yang kita pakai ini adalah IUD Koperti 380A ya. Itu ada tempat sampah, ada selimut untuk menutup ibunya nanti ketika kita mau melakukan pemasangan. Ada pantom, kita sini adalah menggunakan pantom vagina yang ada untuk pemasangan IUD. Baik Ibu Enda, tadi saya sudah melakukan konseling dan berbagai macam metode kontrasepsi dan Ibu sama suami sudah memutuskan untuk penggunaan IUD yang hormonal ya, karena ini perlindungan jangka panjang untuk pencegahan terjadinya kehamilan. Tadi sudah menandatangani persetujuan untuk pemasangan IUD-nya bersama Bapak ya. Oke, baik, nanti pada saat pemasangan IUD ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan. Nanti jika semua pemeriksaan dilakukan, ibunya memenuhi syarat untuk dilakukan pemasangan IUD, maka hari ini kita akan melakukan pemasangan IUD ya. Nah, untuk itu karena penggunaan IUD di bagian jalan lahir ibu bagian bawahnya, jadi silakan ke kamar mandi dulu untuk mencuci bagian jalan lahirnya Bu ya, genitalianya atau alat kelaminnya bersih dengan menggunakan sabun, nanti dilap ya Bu ya. Di kamar mandi ada tisu, silakan Ibu gunakan untuk melapnya ya. Silakan Ibu, silakan ke kamar mandinya ya. Bu Enda udah dicuci ya, alat kelaminnya ini ada kain, nanti Ibu pakai bawahnya dilepas ya Bu ya. Selanjutnya kita mengatur posisi pasien dalam posisi litotomi. Ibu tolong kakinya di sini Bu ya. Nah, oke ya. Terus ini ya, oke. Ya. Oke, posisi pasien sudah posisi litotomi. Kita atur lampu sorot, kursi dan lampu sorot untuk mengarah ke arah vagina ini. Bu, saya cuci tangan dulu Bu ya. Setelah pasien naik tempat tidur, kita sudah cuci tangan, kita melakukan pemeriksaan pada suprasimfisis. Ibu, saya periksa dulu nih Bu ya. Ini sakit nggak Bu? Enggak Bu. Enggak ya. Ini juga tidak terlalu benjolan Bu ya. Jadi nanti kita lanjutkan pemeriksaan yang berikutnya Bu ya. Baik, setelah cuci tangan, kita buka bag instrumen, kemudian kita ambil handscoon. Oke, setelah kita pasang handscoon, kita lakukan inspeksi pada genitalia ibu. Ibu, ini ibu tidak ada keputihan ya Bu ya, ini bagus, nggak ada keputihan, tidak ada juga pengeluaran darah, cairan yang lain. Kemudian maaf Ibu ya, saya raba, ini sakit nggak Bu? Enggak Bu. Oke, tidak ada pembekakan, kelenjar Bartolini dan scan. Kemudian kita pasang spekulum. Ibu, saya masukkan alat seperti yang sudah saya bilang tadi untuk melihat bagaimana kondisi leher rahim ibu ya. Nanti kita lihat Bu ya. Masukkan spekulum, kemudian ibu ini agak sedikit tidak nyaman, tarik nafasnya Bu, tarik nafas. Tarik nafas sedikit Ibu, tarik nafas. Ya, dikit lagi Bu. Kemudian kalau sudah masuk, kita cari porsio, kemudian kita lihat apakah ada lesi, apakah ada pengeluaran keputihan yang banyak atau pengeluaran cairan yang lainnya, kemudian apakah ada tanda-tanda kehamilan. Ini hasil tidak ada tanda-tanda kehamilan, tidak ada lesi, warna porsionya juga merah jambu atau normal, tidak ada keputihan yang banyak dan tidak ada pengeluaran cairan yang lainnya. Tidak ada juga tanda-tanda kehamilan atau kebiruan pada serviknya. Sekarang kita keluarkan Bu ya. Bu, tarik nafas sedikit. Sedikit Bu ya, tarik nafas. Oke Bu, ini kita keluarkan ya Bu ya alatnya. Kemudian kita taruh ke dalam bengkok. Kemudian Bu, saya akan melakukan pemeriksaan di dalam Bu ya dengan memasukkan jari ya. Ya Bu, Ibu tarik nafas. Tarik nafas sedikit. Iya, pintar Bu ya. Oke. Kita meraba apakah ada tanda-tanda kehamilan. Tidak ada tanda-tanda kehamilan, porsionya tidak lunak. Kemudian
Kalau saya goyangkan, ini sakit nggak Bu? Enggak, Bu. Jadi tidak ada nyeri goyang daripada septiknya. Kita pemeriksaan juga pada aneksanya. Yang kanan sini kalau saya raba kayak gini, sakit nggak Bu? Enggak. Oke, di kiri juga, aneksa kiri. Ada Bu, sakit nggak ini? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, baik Bu ya. Saya keluarkan tangan saya Bu. Tarik nafas lagi Bu. Oke. Oke ya Bu ya. Kita tarik nafas sedikit. Kita lakukan pemeriksaan dalam. Selanjutnya kita cuci tangan ke dalam larutan dan klorine dan kita lepas handscoot secara terbalik. Oke. Bu, tadi dari hasil pemeriksaan, ya pemeriksaan yang pakai gunakan alat untuk melihat leher rahim ibu dan porsi ibu, gitu, mulut rahimnya itu semuanya dalam kondisi baik Bu ya. Jadi kemungkinan masih bisa dipasang hari ini IUD-nya atau spiramnya, tapi nanti ada satu pemeriksaan lagi yang memasukkan alat untuk mengukur kedalaman rahim ibu. Jika memang kedalaman rahimnya nanti memenuhi syarat untuk dilakukan pemasangan IUD, maka akan kita lakukan pemasangan hari ini ya Bu ya. Saya siapkan dulu IUD-nya Bu ya. Oke. Jadi kita persiapkan alat kontrasepsinya atau IUD, kita buka dengan seperti ini. Membuka pisang setengah. Oke, sekarang kita masukkan pendorong ke dalam tabung. Nah, oke. Letakkan tempat yang datar ya. Kemudian dorong pendorong sampai menyentuh pangkal dari ujung IUD itu. Nah, di sana kemudian kita memasukkan lengan IUD ke dalam tabung dengan cara dorong tabung ke atas sampai lengan menekuk, kemudian kita tarik tabung, jungkitkan sedikit, kita masukkan lengan ke dalam tabung. Oke, sudah masuk, kemudian kita pakai handscoot kembali. Setelah memasang handscoot, kita ambil lagi spekulum, kita pasang. Ibu, saya akan memasukkan alat lagi Bu ya untuk melakukan pemeriksaan yang tadi saya bilang. Ibu tarik nafas saja Bu, relax ya. Tarik nafas Bu, tarik nafas, relax. Ya, relax. Oke, kemudian kita buka. Kalau sudah dapat porsio, kita kunci. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan betadine. Yang pertama kita bersihkan memutar searah jarum jam. Kemudian untuk yang membersihkan yang kedua, kita betadine-nya agak banyak karena kita nanti tujuannya memberikan batas pada sonde. Kemudian kita jepit porsio di pukul 11. Sedikit Bu ya, agak sedikit tidak nyaman. Oke, nggak apa-apa Bu ya, udah ya Bu ya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita ukur kedalaman uterus dengan menggunakan sonde. Bu, saya masukkan alat lagi ya. Ibu tarik nafas saja, tarik nafas Bu, tarik nafas. Ya, hati-hati pada saat melakukan pengukuran sonde uterus, jangan memaksa jika ada hambatan. Oke, lakukan pengukuran secara hati-hati sampai ada tahanan. Kemudian kita keluarkan sonde. Kita lihat batas daripada betadine 7. Kemudian kita cocokkan pada ukuran yang ada pada IUD, pada tabung. Tadi ukuran kita 7, ini 9. Jadi kita lakukan pemindahan daripada leher birunya dengan cara leher birunya ditahan, kemudian tabungnya yang kita tarik ke arah keluar sampai batas 7. Sampai batas 7. Nah, sudah sampai 7. Kemudian kita ambil IUD-nya untuk dilakukan pemasangan. Kita pasang dalam posisi leher biru atau yang warna biru itu posisinya horizontal. Kemudian kita masukkan ke dalam
serpik, masukkan ke dalam sampai leher biru menyentuh porsio. Kemudian pegang ujung pendorong dengan kedua tangan, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian tabung kita pegang dengan jari telunjuk dan ibu jari pada tangan kanan. Kemudian kita menggunakan pemasangan ayuni dengan teknik withdrawal dengan cara menarik tabung ke arah pangkal pendorong. Pendorong dipertahankan, tabung ditarik ke arah pangkal pendorong. Kemudian kita pegang tabung dengan tangan kiri, keluarkan pendorong. Dikeluarkan pendorong, kita dorong lagi tabung ke arah atas sampai leher biru menyentuh porsio. Kemudian kita keluarkan tabung perlahan-lahan. Sebagian tabung sudah keluar, maka kita pegang dengan tangan kiri. Kemudian kita lakukan pengguntingan benang ayudi dari bawah sepanjang 3-4 cm. Kita keluarkan tabung semuanya dari dalam. Lepas tenakulum. Kemudian kita dep tempat penjepitan tenakulum tadi dengan menggunakan kasa selama 30-60 detik. Kita lihat kembali jika memang masih ada perdarahan, kita dep ulang. Kasih betadin, dep ulang selama 30-60 detik pada tempat penjepitan porsio tadi. Oke, sekarang perdarahannya sudah tidak ada lagi. Kemudian kita lepas stek dulu. Ibu, kita lepas alatnya Bu ya. Ibu tarik nafas dulu, tarik nafas. Oke, keluarkan. Tarik nafas ya Bu. Oke, saya bersihkan alat dulu ya Bu ya. Selanjutnya kita bereskan alat semuanya. Alat-alat yang terkontaminasi terpakai kita rendam ke dalam larutan klorin 0,5% ya. Dengan dibuka semua ya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam tempat sampah yang terkontaminasi, sampah medis. Oke. Kemudian kita cuci tangan kita di dalam larutan klorin, lepas secara terbalik. Cuci tangan di bawah air yang mengalir. Pemasangan ABD sudah selesai. Ibu boleh istirahat dulu sebentar Bu, kakinya diturunkan aja Bu ya. Nah, diturunkan aja. Oke, istirahat dulu Bu ya sebentar. Nanti siapa tahu Ibu merasa agak sedikit kram mungkin ya. Ibu setelah mengatur posisi pasien dan pasien istirahat, kita melakukan edukasi pasca pemasangan.